Dapatkan motivasi hidup untuk raih sukses sejati dalam Smart Motivation. Smart Motivation bersama Eloy Zaluku, the one and only theocentric motivator, sales training, expert and performance consultant. Selamat mengikuti. Halo, selamat pagi Smart Listener dan juga sahabat Sonora di seluruh Indonesia dan di berbagai tempat di mana Anda bisa mengakses siaran kami dengan baik. Semangat pagi dan semangat hari baru pastinya. Kita bersama-sama dalam Smart Motivation. Saya Yolanda Nurlijaya menemani Anda sampai dengan jam 8 pagi nanti. Dan bersama saya sudah hadir ada Pak Eloy Zaluku, the one and only theocentric. Kita kembali menginspirasi Indonesia pagi ini, Mbak Ola. Baik, 1 bulan gak ketemu ya. Kangen berat, kangen berat. Ini untuk menguji sih seberapa kangen sih gitu. Yes. Baik, dan pagi hari ini spesial juga kita hadirkan ada Bapak David Rimbo. Ini dalam program Smart Motivation, tetapi kemudian CEO and Directors Update begitu ya. Sebulan sekali kita berusaha menghadirkan mereka yang menduduki kursi luar biasa dan supaya kita semuanya bisa terinspirasi tentunya ya. Kenapa bisa sampai di posisi tersebut? Ada Pak David Rimbo, Managing Partner Ernst & Young Indonesia. Selamat pagi Pak David. Selamat pagi Mbak Ola. Saya memanggilnya Pak David atau Pak Rimbo ini? Sebenarnya atau lengkapnya saja? Lebih mudah dipanggil Mas David kali ya. Oh gitu. Oke. Baiklah supaya young gitu ya. Jadi yang Indonesianya dapat banget ya. Baiklah kalau gitu Mas David ya. Nah ini kan menempati menjadi posisi yang luar biasa begitu ya. Kita pengen tahu gitu kan sampai dengan posisi seperti di saat ini tuh seperti apa. Suka nggak tahu loh perjalanan yang demikian panjang, apakah karena ada keberuntungan saja kah atau ada proses panjang dalam perjalanan karir yang Mas David jalani. Silakan boleh diceritakan awal dulu sedikit. Terima kasih. Selamat pagi juga Pak Eloy. Selamat pagi seluruh Smart listeners di mana pun Anda berada. Dan juga sahabat Sonora. Sahabat Sonora juga. Iya. Mungkin dalam karir memang karir adalah suatu proses ya. Iya. Jadi mungkin kalau saya boleh backtrack sedikit, mungkin sedikit menjelaskan karena banyak orang juga masih belum tahu kalau mendengar nama Ernst & Young, mungkin banyak yang tahu. Itu adalah perusahaan accounting and audit. Sebenarnya memang cikal bakalnya mungkin 150 tahun yang lalu di Scotland mungkin adalah perusahaan accounting and audit. 150 tahun yang lalu. Udah lama lah. Ya. Profesi ini kan profesi yang sudah lama. Tapi sebenarnya dalam perkembangan zaman dan merespon tahun terakhir ini jasa-jasa yang berkaitan dengan perkembangan teknologi. Jadi kami sebutnya big data dan data analytics. Sasa kami hadir di lebih dari 150 negara. Total employees di seluruh dunia itu hampir 300.000. Oh wow. Dan memang justru karena scale kami bisa masuk ke dalam setiap sektor dan setiap segmen bisnis itu dengan sangat detail sekali. Jadi saya memimpin divisi yang disebut Transaction Advisory Services, yaitu divisi Corporate Finance. Kami yang terlibat membantu klien-klien berkaitan dengan keperluan jasa transaksional. Jadi itu sifatnya itu kalau misalnya kita bayangkan investor asing mau masuk Indonesia, umumnya salah satu daripada big four firm ini ditunjuk untuk melakukan review terhadap target yang mau dibeli di Indonesia. Ada cacingnya nggak nih atau ada borok-boroknya dan sebagainya. Itu cuman salah satu dari jasa standar kami. Kami juga melayani jasa valuasi, business modeling, persiapan untuk masuk ke pasar bursa, ya, IPO, restrukturisasi, M&A. Dan di tahun-tahun ini boleh dibilang jadi tim advance-nya lah ya. Kan tim advance begitu kan. Menyiapkan tempat, lihat-lihat gitu kan. Cari kutu juga gitu ya. Betul. Wow, banyak sekali berarti tugas-tugasnya ya. Betul. Dan ini pasti nggak mudah gitu kan. Ya. Karena di satu sisi harapan dari satu pihak kepengennya sih segera masuk. Tapi pihak yang lainnya ya harus menanti dulu dengan bersabar begitu. Biasanya proses yang dilakukan berapa lama Mas David? Sekali lagi tergantung ya. Dan jasa keuangan itu kan banyak sekali regulasinya. Jadi memang butuh tim yang mengerti framework atau kerangka daripada regulasi, aplikasi-aplikasi daripada semua petunjuk-petunjuk guidance lah ya, surat edaran dari Menteri Keuangan, dari Pak OJK, dari BI dan sebagainya. Nah umumnya itu sekitar
kalau data tersedia dengan baik dan akurat di dunia jasa profesional ini. Wow, 15 tahun Pak Eloy. Ya. Silakan Pak Eloy ingin menambahkan terlebih dahulu. Ya, jadi Smart Listeners dan sahabat Sonora, sekali sebulan kita menghadirkan orang-orang hebat. Mengenal sekali pendengar kita banyak yang mengharapkan mendapatkan suntikan motivasi dan juga strategi-strategi bisnis. Dan saya terima kasih sekali lagi Pak David. Sama-sama Pak Eloy. Jadi Smart Listeners, saya ketemu Pak David sebetulnya waktu kami ini sama-sama ngambil S3 di UPH Mbak Ola. Jadi ya tadi sudah dijelaskan ya, saya kira mungkin nanti pendengar bisa juga memberikan pertanyaan-pertanyaan bagaimana beliau bisa sampai di posisi seperti saat ini. Karena justru itu yang kita mau berikan, apa rahasianya supaya semakin banyak pendengar kita yang semakin hari semakin hebat dan bisa menduduki posisi-posisi sehebat ini di kemudian hari. Baik. Saya pikir seperti itu Mbak Ola. Oke, 15 tahun ya Mas David. Sebelum kita jeda, Perkembangan zaman ya, saya rasa yang paling penting ya di dunia kami, karena kami memberikan jasa profesional dan yang meng-engage kami itu adalah perusahaan-perusahaan multinasional. Jadi selalu we have to be really top of the class ya. Jadi yang sangat penting adalah kita terbuka untuk suatu transformasi ya. Jadi contohnya di dunia kami, kalau market itu sedang melaju, kami banyak kegiatannya M&A. Baik, itu satu poin dulu ya, terbuka untuk transformasi. Nanti poin-poin lainnya kita akan bahas lebih dalam di sesi berikutnya. Smart Listener, kami ajak Anda untuk bergabung dalam perbincangan kami di pagi hari ini. Kami jeda sesaat. Kembali Anda simak dalam Smart Motivation bersama Eloy Zaluku. Smart Motivation. Smart Listener dan juga sahabat Sonora, terima kasih Anda masih bersama dengan kami. Dan kami masih dalam program Smart Motivation, CEO dan Directors Update. Tentu masih bersama dengan Eloy Zaluku, the one and only Theocentric Motivators, Sales Training Expert, Leadership Coach, and Corporate Culture Consultant dari Capstone Consulting dan Sales Institute. Dan kita juga masih bersama dengan Mas David Rimbo, panggilan akrabnya pagi hari ini, begitu ya. Saya hanya boleh memanggil beliau Mas itu di studio. Di luar Bapak. Di luar Bapak, Managing Partner Ernst & Young Indonesia. Tadi sudah sekilas diceritakan mengenai profil dari Ernst Young Indonesia ini, begitu ya. Nah, Mas David juga tadi sudah sedikit membocorkan 3 kunci rahasia. Sebenarnya nggak rahasia-rahasia amat sih, karena udah dibukain juga pagi hari ini gitu ya. Penuh dengan fenomena ini, begitu ya. Tarik kanan, tarik kiri gitu. Yang pertama adalah terbuka dengan transformasi. Nah, yang kedua, ketiga apa sebelum kita gali lebih dalam lagi mengenai terbuka dengan transformasi ini? Silakan Mas David. Terima kasih. Saya kebetulan muridnya Pak Eloy ya. Jadi, gitu. Ini saling merendah ya. Jadi kita kerangkanya bersama. Gitu ya. Silakan Pak. Yang kedua mungkin adalah konsistensi ya. Khususnya di dunia kami di mana reputasi adalah segala-galanya. Jadi kalau kita memimpin suatu organisasi, saya seringkali itu membayangkan itu bukan sekedar organisasi, tapi organisme. Karena ada manusianya yang berinteraksi, ada pertumbuhannya, sedang seringkali ada tantangannya eksternal maupun internal. Jadi dari pengalaman kami yang sangat penting itu konsistensi. Jadi kalau kita sudah tentukan suatu strategi, kita eksekusikan, selalu pasti datang pun jangka pendek, menengah maupun panjang harus konsisten. Itu mungkin yang dari pengalaman kami. Yang ketiga adalah determinasi ya. Jadi ini juga suatu kata kunci yang mungkin semakin hari semakin terdilusi ya, karena kita berhadapan sekarang dengan generasi milenial yang cenderung meminta atau demand ya, mereka mengharapkan segala sesuatu itu immediate ya, segala sesuatu itu instan ya. Jadi determinasi ini sesuatu yang memang mau nggak mau harus dibangun ya. Orang namanya baru misalnya lulus sekolah ya, memang harus ada training dulu, harus dipupuk, dikasih pengalaman yang sifatnya lebih kepada real world experience misalnya. Baru dia makin ahli, dia makin dalam, makin tajam, makin analitik dan sebagainya. Itu di bidang apapun saya rasa sama saja ya. Jadi memang harus menapak tangga tersebut. Nah ini yang kelihatannya
sekarang is becoming more challenging untuk yang muda-muda karena konsep mereka itu sangat membutuhkan yang saya bilang tadi yang instan gitu. Jadi kalau kita mau mencapai puncak tidak bisa tidak, kita memang harus mulai dari nol begitu ya, mulai dari bawah nih menapakinya. Gak bisa pakai helikopter langsung ke atas begitu ya, Mas David ya. Mungkin ada menciptakan sesuatu dan sebagainya, langsung jadi biliuner dunia. Yes, tapi prosesnya ya. Tanya pendapat Mas David mengenai kondisi ekonomi saat ini. Sebelum saya ingin gali satu persatu nanti 3 kunci sukses secara singkat. Bagaimana pandangannya Mas David mengenai kondisi ekonomi saat ini? Ada yang bilang sedang melambat, tapi kemudian juga banyak yang optimis tahun 2017 ini potensi pertumbuhan ekonomi di Indonesia juga semakin baik karena melihat agresivitas pemerintah ya membangun infrastruktur di berbagai tempat begitu. Silakan Mas David, bagaimana melihatnya? Mungkin kalau boleh dari kami 2 poin. Satu, kami bergeraknya bukan di makro, tapi kami di micro karena mikro, kita membantu bisnis-bisnis untuk berinvestasi dan bertransaksi dan akses ke capital market. Kalau dari sisi makro, once again kami juga melihatnya dari luar ya, dari sebagai observer saja. Secara makro kita sehat sekali kok. Jadi kegaduhan selama ini mengenai beberapa statistik makro seperti rasio hutang dan sebagainya boleh dibilang dan juga defisit yang mencapai 3%. Menurut hemat kami sebenarnya masih on track ya. Memang 17 atau G18 ya di dunia ya, terbesar. Dan kita kalau lihat pola daripada ekonomi yang sudah lebih matang, lebih maju, yang telah melewati proses evolusi itu, memang elemen daripada major spending ya, stimulus spending itu besar. Nah ini yang dilakukan oleh pemerintahan presiden kita Pak Joko Widodo dengan sangat baik. Bayangkan ini jalan tol yang sudah sejak zaman kita merdeka tidak pernah ada yang namanya Trans Sumatera, Trans Kalimantan, Trans Sulawesi dibuat. Betul. Yang perlu mungkin saat ini adalah kesabaran karena itu semua proses trickle down effect-nya memang butuh waktu. Ya. Tapi segera infrastruktur diperbaiki, kita berharap bahwa tingkat produktivitas itu akan naik ya, meningkat dengan tajam. Khususnya untuk mengatasi satu problem laten Indonesia, yaitu problem distribusi. Betul. Jadi kalau kita pernah lihat masalah klasik ya. Betul, kalau kita pernah lihat statistik mengatakan bahwa beban biaya kita itu hampir 25% sampai 28% itu distribusi. Karena jaringannya, kita bayangkan satu Cikarang ya, pergi ke Surabaya, nanti dari Surabaya balik sini kosong. Jadi memang itu biayanya sangat tinggi, high cost ya. Jadi menurut hemat kami tetap optimis sekali dengan apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah Pak Jokowi cuman butuh kesabaran bahwa ini proyek-proyek tersebut tuh sebagian akan sudah mulai selesai, ada yang masih targetnya tahun 2018, 2019. Of course itu perlu waktu untuk benar-benar turun ke bawah dari sisi trickle down effect. Masih baru 2 tahun dikerjakan, kita pengen segera bisa menyelesaikan masalah yang 72 tahun itu agak mustahil ya. Mas David ya. Pak Elay mungkin mau menambahkan atau menyoroti hal yang tadi disampaikan Mas. Iya, jadi menarik sekali waktu Mas Feb Sumandar hadir bersama dengan kita bulan lalu juga sebetulnya memberikan pesan yang sama bahwa ekonomi kita tidak seburuk juga merasa dan gitu mungkin ini untuk expandingnya juru pikirkan dan tentu orang-orang di dalam mesti disiapkan dengan baik. Nah Mas David, sebelum saya ingin menyoroti mengenai 3 kunci sukses tadi yang dikatakan, terbuka dengan transformasi. Seterbuka apa sih begitu? Kita harus benar-benar yang buka-bukaan nih gitu ya, telanjang gitu kan, atau kayak gimana? Masih ada yang bisa ditahan gak sih? Atau seperti apa pandangannya Mas David? Saya rasa dengan perkembangan teknologi memang sudah tidak bisa kita hindari ya Mbak Ola ya. Jadi kalau kita lihat yang kalau ditanya tantangan apa yang sangat perlu kita cermati, saya katakan itu tantangan teknologi yang membuat pasar itu menjadi borderless ya. Kita contohnya sekarang selama ini kita beli barang di satu toko ya, yang sifatnya bricks and mortar kan untuk jadi tantangan yang harus dicermati di semua sektor. Ada sektor-sektor tertentu mengatakan, misalnya logistik. Logistik mengatakan nggak masalah mau teknologi apapun segala macam secara framework atau kerangka perdagangannya ya, commerce-nya. Kok yang nganter saya? Masih perlu mobil saya, perlu truk saya. Saya katakan pada kawan-kawan yang bergerak di bidang logistik, jangan lupa loh, Amazon aja sudah di Amerika, sudah mulai 2 tahun sudah mengantar barang pakai drone.
nggak perlu lagi. Bener. Jadi memang perkembangan ini luar biasa pesatnya. Kita dulu membayangkan kalau ingin memotret sebuah wilayah ya dari ketinggian, kita masih membutuhkan orang yang melakukan. Sekarang sudah ada drone, itu sudah sangat mudah banget dilakukan ya. Betul sekali. Dioperasikan dari tempat yang jauh begitu. Baik, berarti kita nggak boleh lengah dengan kemajuan teknologi ini, nggak boleh pede banget bahwa kita ini mungkin punya merek brand yang sudah sangat sustain, terus kemudian kita tidak terbuka dengan informasi dan teknologi yang baru begitu ya Mas David ya. Itu adalah generasi milenial ini mempunyai tuntutan yang sangat berbeda dengan generasi kita yang udah tua-tua ini seperti saya. Jadi saya suka pakai contoh itu adalah, bukan tua kali, matang. Kalau umur tidak bisa dipungkiri bahwa matang pohon, matang sempurna. Jadi gitu. Saya katakan saya suka pakai satu analogi, yaitu mengenai ambil foto ya. Kalau saya cukup tua untuk ingat kalau dulu ngambil foto itu siap-siap semua, senyum, berbaris, ambil fotonya itu masih sifatnya ya? Film roll, mesti dihabiskan itu 24 atau 36, jadi kita sayang-sayang pakainya. Ada bonus itu ya. Habis itu mesti dicetak, di-develop, butuh waktu lagi seminggu 2 minggu. Pas terima fotonya baru lihat, wah saya nggak senyum, jelek. Jadi itu masuk di mentalitas kita. Kita harus siap, kita harus ini. Generasi milenial sama sekali berbeda. Kalau diambil foto, dia foto dulu 200 kali, sekali pencet ya, burst. Nanti dia baru pilih, ini muka saya mencong, saya nggak mau ini sekali. Jadi cara mereka menuntut pelayanan mutu produk berbeda. Makanya kita lihat sekarang salah satu yang perlu dicermati oleh perusahaan-perusahaan khususnya yang sifatnya menjangkau mass market, itu adalah yang saya sebut sebagai degree of engagement. Yang namanya responsiveness itu dibutuhkan. Kalau mereka komplain, minimum dalam 12 jam, 24 jam harus direspon. Harus ada live chat room dan sebagainya. Jadi itulah saya katakan teknologi itu memang memojokkan kita, dan kelihatannya Indonesia juga harus segera untuk menaikkan adopsi terhadap teknologi supaya bisa respon kepada kondisi pasar. Oke, Mas David, tadi Mas David mengatakan salah satu kunci lain yang tidak kalah penting adalah konsistensi. Berbedakah atau samakah konsistensi dengan kaku? Nah, nanti kita akan gali ini lebih dalam di sesi berikutnya ya. Banyak orang yang mengatakan sekarang tuh jangan kaku-kaku amat lah, begitu harus gampang beradaptasi. Nah, ini konsistensi itu seperti apa pengertiannya, nanti kita akan gali. Smart Listener dan sahabat Sonora, kami mengundang Anda untuk bergabung dalam perbincangan kami. Anda juga boleh memberikan pendapat terhadap apa yang kami bincangkan. Setelah ini SMS dan juga WhatsApp akan kembali sesaat lagi. Kembali Anda simak dalam Smart Motivation bersama Eloy Zaluku. Smart Motivation. Perbincangan kami di pagi hari ini, dan kami masih berbincang bersama dengan Pak Eloy Zaluku, pastinya the one and only Theocentric Motivators, Sales Training Expert, Leadership Coach, and Corporate Culture Consultant dari Capstan Consulting dan Sales Institute. Kami juga masih bersama dengan Pak David Rimbo, CEO dan Directors Update dalam program di Smart Motivation, Managing Partners Ernst & Young Indonesia. Nah, Mas David, kita boleh ke SMS dan juga WhatsApp ya. Pak Eloy boleh ya? Silakan, kita jawab ya. Ada Luisa di Pekanbaru yang sudah bergabung. Selamat pagi Luisa. Pertanyaannya untuk Mas David, ini zaman sekarang kan katanya persaingannya sangat ketat sekali begitu ya. Produk-produk serupa yang sama jenisnya katanya itu bermunculan. Nah, kalau dari pengalamannya Mas David sendiri, bagaimana menghadapi persaingan yang ada seperti sekarang ini? Apa kuncinya untuk bisa tetap dipilih katanya gitu? Silahkan Mas David. Jadi selamat pagi Luisa, terima kasih untuk pertanyaannya yang sangat tepat ini. Kalau kembali lagi seperti yang tadi saya sampaikan, bagaimana differentiation strateginya, yaitu saya katakan melalui adoption of technology, membuat produk tersebut atau jasa tersebut tuh lebih personalized, lebih tepat sasaran. Karena kalau dulu kita dicekoki oleh satu produk, kita tahu produk itu adalah mungkin kalau kita survei brandingnya, terus volumenya kita tahu ini top 2, top 3, that's it. Mungkin produk itu kita cuma tahu itu adalah top 2, top 3 dari mungkin 5 yang sejenis. Tapi sekarang dengan perkembangan teknologi, kita sodorkan produk, orang akan research produk ini, yang mereka khususnya cari adalah reviewnya seperti apa. Jadi tidak harus brandnya itu yang paling top,
Tapi kalau misalnya itu brand baru sekalipun, tetapi reviewnya sangat tinggi sekali, punya komunitas yang sangat lebar, sangat positif, mengatakan ini produk yang sangat baik, yang organik, yang dan sebagainya. Nah, sekali lagi teknologi itu punya peran yang luar biasa. Orang akan punya akses kepada informasi itu yang dulunya nggak ada. Ya. Kalau dulu cuma nunggu majalah SWA untuk melihat, wah produk ini rankingnya berapa gitu. Caranya ya berarti kita harus menjadi produk yang otentik begitu ya. Karena kan reviewnya bisa muncul dari manapun begitu ya. Betul. Makanya dari sisi teknologi yang sering kali kita dengar sekarang adalah tidak sekali lagi untuk punya platform online. Platform online dulunya itu orang selalu membayangkan itu cuma komputer, jadi punya website. Tidak. Sekarang yang sangat powerful adalah application yang ada. Karena setiap orang pegang gadget. Gadget ini sudah menjadi lifestyle. Gadget ini digunakan kalau di luar negeri sudah untuk bertransaksi, uang pun sudah virtual, semuanya ada di gadget. Setiap kali pengen tahu informasi langsung masuk ke gadget, lihat app-nya atau lihat googling dan sebagainya. Jadi online presence itu sangat penting sekali. Baik, Mas David tadi sebelum kita jeda ya, nanti sebelum ke Pak Eloy, saya ingin coba menggali mengenai konsistensi yang tadi Mas David katakan. Itu penting dibutuhkan untuk bisa menapaki profesionalitas yang sekarang ini dimiliki begitu ya. Nah, ini beda tipis nggak sih atau sama nggak sih, saudaraan nggak sih konsistensi dengan kaku begitu? Dominasi berkaitan dengan kesan, berkaitan dengan durability dan sebagainya ya, endurance seringkali itu dikatakan dekat-dekat ya, pinang dibelah dua dengan kekakuan. Saya rasa tidak ya. Saya rasa kalau kekakuan itu kalau kita tidak mau berubah, walaupun dunia sekitar kita, external environments ya, external factors sudah berubah, kita tidak mau, itu kaku. Tetapi kalau kita masih sanggup berubah, tetapi kita konsisten terhadap bagaimana mendudukkan perubahan itu dalam konteks strategi kita, ya itu saya rasa itu bukan kaku, itu memang dunia makin cepat bergeraknya, ya kita memang mesti berubah, tapi jangan berubah sampai akhirnya hilang identitas gitu ya, visi misinya juga udah bergeser dan sebagainya. Nah ini mungkin kita mesti dengar juga dari Pak Eloy nih. Pak Eloy ini justru karena itu kita mau tajamkan ke Pak Eloy ya soal konsistensi ini. Pak Eloy gimana melihat? Di kunci keberhasilan narasumber yang pernah kita undang Mbak Ola dan semua listeners, sahabat Sonora, saya kira tadi kita sudah menyinggungnya sebetulnya bahwa mari kita menemukan apa sih yang menjadi visi misi kita masing-masing, otentik ada di sana. Saya pikir konsistensi ada di situ ya. Tetapi bahwa kita mesti teknologi seperti tadi ya itu memang bagian dari strategi kita untuk bisa akhirnya benar-benar memenangkan pasar. Tolak 5 kali mesti mencari cara supaya akhirnya bisa mendapatkan proyek itu. Jadi determinasi itu ada di sana. Nggak cepat menyerah. Dan saya pikir teman-teman millennials tadi masih diingatkan terus mengenai hal ini ya Pak David ya, karena ya. Berarti ini memang lebih kaitannya tadi seperti yang Mas David katakan ya Pak Eloy, ini berkaitan dengan ketahanan dan kesungguhan ya. Betul. Di tengah situasi yang bukan kadang-kadang sih lebih sering menekan begitu. Betul. Nah 15 tahun dan kemudian ini perusahaan yang tersebar di hampir lebih dari 100 pemimpinan dan budaya kepemimpinan yang berlaku di sana. Mungkin bisa diceritakan kepada kami supaya kami bisa sampai bisa sehebat itu 150 tahun Pak itu ya. Nah ini mungkin kalau dalam konteks institusi memang tadi yang Pak Ola sempat katakan konsistensi memang penting ya. Jadi kami global company, head office-nya di London. Tadi katakan kita ada di lebih dari 150 negara kalau nggak salah sekarang ini. Nah sistem kita memang baik. Oleh karenanya itu kalau kita operate within the system itu selalu ada policies and procedures-nya, ada quality, ada risk management, ada training, ada empowerment. Nah, sistem itulah yang mungkin sangat membedakan antara perusahaan yang skalanya global dengan yang masih nasional ya ataupun yang masih lokal. Jadi kami sendiri kalau dikatakan kenapa betah ya 15 tahun, karena dalam 15 tahun tersebut tuh sangat bertransformasi karena memang sebagai satu dari the big four firm, professional services firm, standar-standar yang mumpuni sampai dengan titik itu semua berubah.
Dikatakan pada saat itu harus dilakukan suatu peningkatan karena dari sisi operating environment resiko menukik tajam sekali. Nah, sebagai perusahaan global pun EY langsung berubah. Kita merespon kepada kondisi pasar. Jadi konsisten di hal-hal seperti itu, yaitu konsisten bahwa kita tetap selalu mau memberikan the highest level of value adding, the highest quality of deliverables. Itu harus dipelihara. Tapi konsisten dalam arti kaku, dalam arti kita tidak mau keluar dari comfort zone kita, itu harus ditinggalkan. Ini menarik kalau bicara mengenai sistem. Saya mau ke Cirebon sebentar, ada Pak Norman Baweni yang sudah bergabung bersama dengan kita melalui WhatsApp. Ini bertanya ya, untuk perusahaan sebesar Bapak, bagaimana menghadapi atau adakah politik office di dalamnya? Kalau ada, bagaimana dari pengalamannya Pak David bisa mengatasi masalah tersebut? Wah, itu pertanyaan susah sekali. Bagus ya. Ini kan perusahaan loh. Pengalaman saja. Once again, kami di Indonesia sifatnya itu kan memang kita meng-apply ya, kita mengadopsi, meng-apply, meng-execute sistem yang berlaku secara global. Politik di manapun saya rasa ada ya, karena itu masalah dasar daripada manusia berinteraksi, satu ingin lebih maju dari yang lain dan sebagainya. Ada kemauan, aspirasi tertentu yang dia mau coba menghalalkan segala cara untuk mencapainya ya. Tapi semakin baik sistem dalam konteks meritokrasi. Jadi key performance indicators ya. Kemudian proses review yang robust. Jadi di tempat kami ini reviewnya itu kita sebut 360 degrees. Jadi kalau top down kita review, kita mendapatkan feedback juga dari bottom up. Ya, jadi itu diatur levelingnya. Kemudian kita punya ethics hotline. Ya, kalau memang ada hal-hal tertentu yang dianggap melanggar etik ya terlalu banyak politik dan segala macam, ada semacam mekanisme untuk whistleblowers dan sebagainya. Nah, tapi kembali lagi yang diukur di tempat kami itu stand dengan sangat reguler, dengan sangat periodical adalah performance. Jadi kami punya disebut family tree counseling. Kalau untuk kawan-kawan kalau dinilai kurang baik dan sebagainya, untuk kembali lagi memacu orang dan put them back to the track supaya konsisten lagi. Baik. Oke, ada pertanyaan dari Kartika di Bandung. Pertanyaannya, Pak David katanya pernah unmute nggak sih? Gimana Pak David bisa mengatasi unmute-nya? Nah, di perusahaan sebesar ini pernah mengalami unmute selama 15 tahun? Nanti cerita ya. Kami jeda sesaat. Smart Listener dan juga sahabat Sonora tetap bersama dengan kami. Kembali Anda simak dalam Smart Motivation bersama Eloy Zaluku. Smart Motivation. Smart Listener dan juga sahabat Sonora, kita sambung kembali perbincangan kita di pagi hari ini. Seru banget ya perbincangannya. Kita ke Bandung, ada Kartika yang sudah bergabung. Ini ingin bertanya kepada Mas David yang mungkin sejak tadi kita ngobrol dari awal tuh sangat powerful banget terdengarnya begitu ya. Nah, bagaimana mengatasi unmute kalau misalkan sepanjang 15 tahun ini ada perasaan-perasaan unmute begitu. Tapi sebelum ke situ, saya mau ke Pak Eloy dulu untuk mungkin memberikan tanggapan terhadap apa yang tadi disampaikan oleh Mas David ya, berkaitan dengan sistem yang dibangun di perusahaan ini membuat budayanya menjadi terbentuk polanya begitu, sehingga bisa meminimalisir adanya hal-hal negatif. Silakan. Ya, saya kira ini menjadi reminder buat setiap kita, khususnya decision makers, top management yang sedang mendengarkan kita pagi ini ya Mbak Ola. Dan ini persis seperti apa yang disampaikan oleh Pak Budi, Chief dari Human Capital Astra ketika kita minta untuk sharing di sini juga kan. Ketika berbicara mengenai 4 hal yang harus dilakukan di dalam membangun budaya organisasi yang lebih baik. Yang pertama adalah tentu saja itu top down game banget. Jadi budaya harus datang dari atas, harus menjadi role model, menjadi teladan. Tapi yang kedua yang ada hubungannya dengan ini bisa bekerja secara profesional, dan itu akan mengurangi office politik tadi ya. Jadi saya kira dari saya untuk sementara sesingkat itu karena waktu lebih banyak dari Anda. Tanpa bisa dipungkiri yang namanya titik saturasi ada ya di dalam semua profesi ya. Saya termasuk bersyukur karena di dunia kami ini kami satu selalu bertransformasi. Kedua juga kami terlibat di dalam proyek-proyek yang cukup menarik. Jadi bulan ini kita kerjakan transaksi yang membantu klien masuk ke kelapa sawit.
bulan depan Sudah ke beda batubara, dan itu yang membuat ya banyak kayak sekolah belajar terus ya. Tapi tanpa dipungkiri ya pasti ada kejenuhan ya. Saya rasa balance itu penting ya. Kalau saya pribadi, saya usahakan, saya karena sangat sangat impress sekali dengan Pak Eloy. Jadi saya usahakan tuh 1 tahun tuh ada seminggu misalnya itu saya juga memperbaiki diri. Dalam arti saya duduk di kelas lagi short courses misalnya, tapi itu saya kayak anak kecil di toko permen. Wah, konsep baru, framework baru, bisnis study baru, case study baru dan sebagainya. Itu sangat inspiring, sangat memotivasi bahwa ini kalau kita nggak begini kita ketinggalan. Ini yang membuat kita jadi tidak terus termotivasi jenuh, ya. terus termotivasi, tidak lengah gitu. Baik, berarti belajar terus ini yang membuat kita menjadi menghindari unmood tadi begitu. Of course liburan juga perlu Begitu ya. Ada Ya. balance ya. Itu nggak bisa kita. Ini memang kita manusia ya. Yes. Nah, kemudian dari pengalaman Bapak begitu ya di Ernst & Young Indonesia terutama, bagaimana bersama dengan jajaran manajemen untuk melakukan retaining talent begitu? Kita kalau training itu memang sekali lagi karena kita bersyukur kita bagian dari organisasi global. Jadi training program itu sangat reguler. Itu kita bukan cuma setahun training sekali, itu bisa tiap bulan kita training. Karena memang perkembangan itu sangat deras sekali. Saya kalau boleh kasih contoh ya, ini yang setiap hari kita lakukan ya. Ini sampai sekarang kita tuh bisa memberikan input kepada shopping mall. Seorang Pak Eloy ini biasanya kalau masuk ke shopping mall ini umumnya parkir di mana? Masuk dari pintu apa? Ya. Sesudah dia masuk dia kira-kira ke toko apa, belanja apa, habis itu makan atau tidak, habis itu nonton atau tidak. Kira-kira dia spend waktu berapa, uangnya berapa, dia sudah research apa dulu sebelum masuk ke dalam shopping mall. Itu semua cuma dimungkinkan karena teknologi. Karena kenapa? Karena pada saat beliau ini lock ke dalam public wifi, itu cookies history-nya dibaca. Ya, jadi kalau saya kembali lagi ke pertanyaan awal tadi, itu yang saya terus katakan bahwa teknologi itu demikian majunya, kita juga harus punya motivasi untuk train ourselves. Sekarang saja katanya beberapa perusahaan besar multinasional di dunia itu kalau merekrut orang generasi pertama daripada workforce-nya tidak mensyaratkan lagi gelar. Gitu Karena ya. mereka mengatakan sudah mulai muncul anak-anak pintar yang memang ini proses transformasi harus terjadi secara institusi, tapi proses transformasi itu juga harus terjadi pada individu masing-masing juga. Oke. Mungkin ini menjadi pertanyaan yang terakhir, Mas David. Ada Pak Rahmadi dari silakan Pak Rahmadi. Rahmadi ini pertanyaan ini jebakan Batman. Jebakan Batman. Ini jangan-jangan setelah mendengarkan bercerita tertarik juga ingin kerja sama. Gimana ini? Kalau buat kami the financial component itu of course important, tapi bukan segala-galanya. Jadi saya juga ini salah satu cara yang saya gunakan memotivasi generasi muda di tempat kami yang boleh dikatakan kalau sama seperti seorang eksekutif profesional yang kerja di multinational company atau perusahaan-perusahaan konglomerasi Indonesia yang besar-besar, itu boleh dikatakan setiap minggu pasti dia terima telepon dari headhunters. Gitu digoda terus. Nah, saya selalu berusaha menggunakan perumpamaan atau analogi ini. Saya katakan sebenarnya financial component itu penting, tapi kamu terpaksa mengerjakan sesuatu yang kamu nggak suka, yang bertentangan dengan naluri kamu, dengan insting dan sebagainya, tidur kamu nggak nyenyak. Itu juga nggak ada gunanya. Jadi buat saya harus dicari balance ya. Mungkin ini sedikit philosophical ya, terlalu falsafah. Tapi menurut saya penting sekali financial bukan segala-galanya. Jadi mesti dicari yang balance-nya baik. Dapat financial tinggi sekali, tapi mengorbankan keluarga, tidak punya ada waktu dengan keluarga, itu juga tidak baik. Ya. Tinggi sekali financialnya, tapi tidak punya waktu untuk mengembalikan ke society, terlibat CSR, terlibat kegiatan-kegiatan sosial yang berbasis religius atau tidak dan sebagainya.
itu juga sekali lagi juga suatu kompromi yang saya katakan perlu dicari balance-nya. Oke, jadi ukurannya adalah bisa tidur nyenyak apa enggak ya. saya sudah dapat jawabannya. Makasih loh Mas David. Pak Eloy, ini menutup perbincangan kita, untuk mengunci, membungkus perbincangan kita, Pak Eloy ingin menyimpulkan apa yang menarik untuk kita menghadapi tantangan yang David ini. Ya, jadi Mbak Ola, Smart Listener dan Sobat Sonora, by the way, terima kasih Pak David hari ini bersama dengan kita. Kita menginspirasi 21 kota atau 22 kota 22 kota hari ini ya. Saya kira beberapa catatan dari saya adalah determinasi tadi penting sekali. Tetapi kemudian ada satu kalimat tadi yang disampaikan oleh Pak David, transformasi itu terjadi secara institusi. Tetapi melihat perkembangan teknologi saat ini gitu ya, transformasi itu harus terjadi betul-betul di level individunya. Jadi kepada Smart Listeners dan Sahabat Sonora yang mendengarkan kita pagi ini, pertanyaan singkat saya untuk Anda, juga pertanyaan untuk diri saya sendiri adalah, apa yang Anda lakukan hari ini untuk secara sengaja, secara serius untuk mengembangkan diri Anda di dalam mengelola semua perubahan yang sedang terjadi. Karena kalau Anda pasif, saya khawatir kita akhirnya tergilas oleh semua perubahan ini. Baik, terima kasih untuk kehadiran dari Mas David Rimbo untuk kesempatan pagi hari ini. Lain waktu kita sambung kembali ya. Siap, terima kasih banyak. Begitu juga dengan Pak Eloy. Terima kasih Mbak Ola. Terima kasih, sehat-sehat untuk Anda berdua supaya bisa terus menginspirasi Indonesia. Kami pamit Smart Listener, semoga dari perbincangan kami Anda bisa mendapatkan vitamin untuk semangat dan produktivitas kita dalam berkarya dimanapun kita berada. Saya Ella Nurlija. Saya Eloy Zaluku. Ya, David Rimbo. Katakan, yes I can. Keep the smile, be the 10Xers. Telah Anda ikuti Smart Motivation bersama Eloy Zaluku, the one and only Theocentric Motivator, Sales Training, Expert, and Performance Consultant. Terima kasih dan sampai jumpa.